استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سؤال محمول الى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الكرام والصحابه القرباء والتابعين من العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الرحيم سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلانية أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويؤلف بين قلوب المسلمين ويهلك أعداء الإسلام والمسلمين، وأن الله يهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين وأعداء الدين ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويفل حدهم ويقلل عددهم ويمزقهم كل ممزق ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. على هذه النية يا الله يا قدير، وعلى كل ما نوى به السلف الصالح، وإلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majelis manaqib salah seorang daripada qutbil aqwan, turunan Nabi Muhammad Sayyidi Waladi Adnan, yang telah kita yakini bahwasanya barang siapa membaca dan mendengar riwayat hidup seorang waliullah, maka si pembaca dan si pendengar
diampuni Allah segala dosanya, dan diberi Allah rahmat dunia dan akhirat, dan dibanyakkan Allah Ta'ala rezekinya yang halal, dan diberi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, memberi kita semua rahmatnya yang luas, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin di mana berada disatukan Allah Ta'ala hati mereka itu, jangan berpecah belah, dan mudah-mudahan segala musuh-musuh Islam dan muslimin dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada lagi satu butir telur orang kafir di dalam dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telur itulah yang menyebabkan kerusakan di dunia ini. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu, di negeri Madinatul Munawwarah pada tahun 1132 Hijriah lahir seorang cucu Rasulullah SAW yang diberi nama Muhammad bin Abdul Karim, masyhur disebut dengan Sayyid As-Samman, salah satu daripada guru yang memimpin Datu kita Kalampayan. Lewat beliaulah Datu kita Kalampayan menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayogianya bagi kita bersyukur kepada Allah karena kita punya datu yang luar biasa lewat pimpinan Syekh Samman. Jadi kita mensyukuri perguruan Datu Kalampayan lebih dari mensyukuri Datu Kalampayannya. Mensyukuri gurunya dilebihkan dari mensyukuri muridnya. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah di negeri Madinah II pada tahun 1189, tanggal 2 Hijriyah, tanggal 2 Dzulhijjah, dan dimakamkan di Baqi'il Gharqad berhampiran dengan pekuburan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai dari kecilnya sampai seterus umurnya, hatinya penuh dengan muraqabah dan musyahadah kepada Allah Rabbul Izzah. Itu mulai kecil. Adapun badannya penuh dengan ibadah seperti sholat sunat, bersedekah, istighfar, sholawat kepada Nabiyul Mukhtar, membaca Al-Quran, dan ziarah ke makam Rasulullah dan ke Baqi'il Gharqad. Adapun lingkungan beliau sehari semalaman mulai kecil hanya orang wali-waliullah, orang ulama-ulama Allah, dan orang-orang penuntut ilmu agama, tidak yang lain dari mereka. Tiga golongan itu beliau sambil menuntut ilmu kepada ulama-ulama di zaman itu. Beliau menjadi khaddam bagi wali-wali dan penuntut ilmu di waktu itu. Malam hari, setiap malam beliau tidur sedikit, bangun dari tidur langsung mengambil air wudu, menghadap kiblat, mengerjakan sholat tahajud dan wirid-wirid lainnya seperti istighfar, sampai adzan subuh
beliau mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian beliau menyambung lagi akan wirid-wiridnya sampai matahari terbit. Sesudah matahari terbit beliau sholat sunnat isyraq 2 rakaat, kemudian istirahat. Tepat jam 9 pagi setiap hari beliau melaksanakan sholat akan duha. Kemudian dari itu barulah beliau menyambung amal-amal yang lain, seperti menuntut ilmu kepada ulama, seperti menjadi sesuruhan wali-wali, dan seperti menjadi pembantu orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi betul-betul beliau seorang sayyid. Karena definisinya sayyid, sebagaimana disebutkan, sayyidul qaumi khadimuhum. Sayyidnya kaum itu adalah jomos bagi sekaum itu. Jadi kalau kita tahu yang betul-betul sayyid itu adalah orang yang menjadi jomos. Ada yang jomos ilmu. Kalau kata-kata sekarang, pemerintah itu menjadi jomosnya rakyat. Nah, pelajar bahasanya itu abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Sebab masyarakat menggaji setiap bulan pegawai-pegawai pemerintah sampai ke presiden itu kan menggajinya tiap bulan itu rakyat. Jadinya duduk di kursi kerajaan presiden itu kan rakyat. Mengadakan pemilu, ya kalau jadi memang dari orang di bawah maka timbullah orang yang di atas. Ini harus diingat oleh seseorang. Orang yang menjadi guru harus ingat, tanpa ada murid tidak ada pangkat menjadi guru. Oleh sebab itu harus merendah diri seorang guru kepada muridnya. Karena ada murid dia jadi guru. Kemudian beliau menyembunyikan segala ilmunya yang sudah banyak itu, baik ilmu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Demikian segala ibadah, baik ibadah yang berhubungan dengan rahasia yang tidak ada hurufnya, yaitu muraqabah, musyahadah, maupun yang ada kelihatan di luar. Semuanya itu beliau sembunyikan, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Maka banyaklah manusia yang memohon kepada beliau supaya beliau keluar menghadap masyarakat untuk memimpin keadaan masyarakat di kota Madinah ini, yang di waktu itu kota Madinah sepi daripada orang menuntut ilmu, sepi daripada orang yang ziarah ke Baqi, sepi daripada orang berjual beli, ekonomi sebagainya. Maka mengharaplah rakyat kepada Syekh Saman supaya keluar. Yang diharapkan kalau beliau keluar mengajar dan memimpin ibadah, orang datang. Kalau orang datang, tentunya kota Madinah menjadi mulia karena banyak pengunjung, dan tentunya urusan ekonomi lalu makmur. Tapi beliau diam, tidak mau menjawab satu kata pun. Beberapa lama datang izin khusus dari Rasulullah SAW menyuruh beliau keluar menghadap masyarakat dengan 2 pekerjaan. Pertama mengajar, yang kedua memimpin ibadah. Nah, barulah beliau sesudah dapat izin Nabi keluar mengajar ilmunya dan mengajar ibadahnya.
Ilmunya ilmu alat seperti sorof, nahu, fikih, balaghah, mantik, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, dan seperti lagi tajwid, dan seperti lagi fikih, tauhid, tasawuf, dan fak lain-lainnya. Mengenai amalan, beliau mengijazahkan beberapa amalan yang diantaranya adalah thariqat khalwatiyah dan thariqat qadiriyah, disatukan menjadi namanya thariqat sammaniyah, yaitu la ilaha illallah hitungan paling kurang 166 kali, Allah sekurangnya 66 kali, Hu sekurangnya 77 kali. Kemudian mengamalkannya itu, membacanya itu setiap pagi habis subuh dan sore sesudah asar atau maghrib, dan ditutup setiap habis subuh dengan doa yang Allah meninggikan pangkat orang yang mengamalkan doa ini, dunia akhirat pangkatnya ditinggikan. Apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Beliau berkata, barang siapa mengambil thariqat aku serta diamalkannya, niscaya Allah memberi orang itu ilmu ma'rifat yang khusus. 2, Allah memberikan kekayaan yang banyak serta halal. 3, Allah matikan dia husnul khotimah. Itu tadi la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, Hu 77 kali. Adapun doa yang berturut-turut 4 kali sesudah subuh tadi, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Barang siapa mengamalkan ini rutin setiap habis salat subuh 4 kali berturut-turut, dia ditulis namanya di buku besar wali-waliullah. Tapi semuanya itu dasarnya ikhlas. Itu sudah dasar. Jadi kita beramal thariqat dan beramal doa tadi jangan menghendaki hasilnya, hanya semata-mata mengerja perintah, itu aja. Itu dijaga, itu ikhlas, itu adalah ruh bagi segala ibadah. Kalau kada ikhlas, sama lawan manusia mati, tidak ada manfaatnya. Tentang masalah hasilnya, kalau thariqat tadi hasilnya dapat ma'rifat, sugih, mati beriman. Kalau nang doa 4 kali tadi mengaramat, matinya. Itu sudah nyata, kada perlu lagi kita kehendaki dengan niat. Kalau pang sebelum mengamalkan thariqat itu dan doa tadi berniat, aku hendak membaca zikir ini dan hendak membaca doa ini supaya aku dapat ma'rifat, aku sugih, aku mati beriman, aku jadi waliullah. Jangan ada itu. Seperti pegawai tidak ada niatnya aku hendak dapat gajian tanggal 1. Kada. Sebab pasti aja sudah apabila tanggal 1 kah tanggal 5 kadang tanggal 1 mesti datang. Ada perlu ditagih-tagih, ada perlu lagi, ada perlu datang ajanya. Lihat aja guru-guruan tanang mengamalkan ikhlas dasar. Kada danang kada suci. Keperluan misalnya seminggu 50 juta,
Tuhan memberi hadiah lewat orang-orang sugih 100 juta. Berapa saldo kasnya? 50 juta. Kawin misalnya 4, saldonya masih banyak yang menunggu. Nah, asal ikhlas saja mengamalkan. Nah, setiap setahun sekali dan setiap malam Sabtu malam Minggu ulun diizinkan dan disuruh oleh Hadratul Rasulullah SAW menyampaikan ijazah itu. Jadi hari ini siapa yang hadir, ulun sampaikan ijazah itu. Asal menerima dulu ijazahnya, mengamalkannya apabila bisa jauh ini sibuk lagi. Kena mbak angak-angak hanya. Aku beramal bayi dirinya sudah angak-angak. Lalu la ilaha illallah, la ilaha illallah 166 Allah 60 wa maghfir umat Sayyidina Muhammad wa marhamat Sayyidina Muhammad Allah mastur Allah majal 4 kali. Sudah angak ayu juga. Lamun ada bajunya nyaman memakai. Lamun bajunya belum ada lima apa hendak memakai. Jadi siapakan dulu amalannya dan sanadnya ijazahnya. Yang penting sanadnya ini istilah mobil izin untuk menjalankan mobil itu ada. Nah, itu lamun mobil kadada surat izinnya dijalankan itu Kapolda ampun urusan lawan anak buahnya mana Kapolda biar di belakang ada apa aja itu ditelang nasidinan. Nah ya ini guru-guruan jangan wani majar kecuali ada izin dulu. Minimal guru kita yang memberi surat kepada kita untuk mengajar. Lamun hanya surat tamat, belum ada lagi surat izin mengajar. Kita khawatir belum dapat izin dari guru sudah tampil di masyarakat. Sedangkan tulisannya di annal ilmal mu'tabar huwa mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang ada manfaatnya dunia akhirat bagi yang punya dan muridnya, atau bahasa kitanya nang baberkat adalah nang gurunya itu mengambil dari gurunya mengambil dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi an-anu. Lamun kitab itu menukar di pasar atau kitab itu peninggalan arwah baik, atau kitab pinjam kawan-kawan, lalu membuka majelis di rumah, di langgar, di masjid, di mana-mana, bacakan kitab bisa membaca sudah. Nah, ini sanadnya kita ambil contoh menukar tadi, nukar kitab di pasar. Jadi ujar si murid, pian belajarun kitab ini di mana belajar? Unda menukar. Jadi guru daripada tukang jual kitab. Sanadnya, nang tukang jual kitab ini daripada duit. Nyapa jual kitab itu kan cari duit. Nah, sanadnya kan duit. Seperti maulid simtud duror. Pian wani membaca, siapa mengizini membaca? Apalagi bawaan orang di rumah. Nang berhak memberi izin membaca itu siapa? Misalnya Habib Anis. Tanpa Habib Anis jangan wani pian membuka majelis maulid itu. Harus izin dari Habib Anis dulu. Apalagi mencetak kitab-kitab itu tanpa izin dari keluarga Habib Ali, maka itu namanya zalim. Kita banyak melihat sudah orang yang memberanikan diri mencetak amalan-amalan dari wali-wali Allah semata-mata mencari kekayaan dunia. Padahal udah bertulis di sana dilarang tanpa izin.
Waktu ditanyakan kepada Habib Anis macam-macam cetakan Malit Hausi itu, dijawab Habib Anis, urusannya lawan Kaiku Habib Ali, bukan lawan aku. Jadi kalau sudah Habib Anis berlepas diri ke itu bahaya. Jadi kalau ada berkatnya, apalagi nang membaca maulud itu nang diaciakannya lagunya kada ikhlas, nang dituju lagu irama, apalagi nang ditujunya itu manusia. Apabila banyak kurangnya tuntung membaca maulid sebukuan, apabila berduaan aja perrejanan aja, itu jelas karena manusia sudah, tidak karena Allah. Lalu kayak di sekolahan tah, kena aja yang kita belajar muridnya berdua aja, mahadang manusia banyak itu karena orang banyak, karena bukan ikhlas. Coba kita pikir, ikhlas semacam aja kalau kita pikir di diri kita, insya Allah mau meneteskan air mata karena kita banyak terlanggar. Sedangkan ikhlas kewajiban hati, berdosa hati kita apabila kada ikhlas. Ini kalau sudah pemimpin agama rusak, nang kayak apa nang lainnya. Tapi kalau pemimpin agama masih utuh, insya Allah pemimpin negara ikut utuh. Karena pasti pemimpin negara akan menyerahkan segala macam pendapat dan petunjuk arahan kepada pemimpin agama. Pasti sudah. Nya mau mengatur negara ini kena kehabisannya minta pendapat lawan tuan guru. Kehabisannya. Mau kita bicara masalah negara, saya membawa contoh hanya satu. Kalau ulun selaku presiden di rumah tangga, bini ada, anak ada, suruhan ada, kemudian tugas bini ulun nang ulun putuskan, programkan bini ulun seikung nya 3 bisilah bupati lah, jadi seikung mengurus anak, nang seikung bermasak-masak di dapur, nang seikung mengautakan makanan dan bawa basuh lawan bata tapas, 3 jadinya bini tah. Nah itu anak pak, nah itu mengaji, belajar. Apabila semuanya ini melaksanakan hukum yang sudah ulun atur di rumah tangga, maka ulun itu senang lawan orang nang di rumah itu. Akhirnya rumah tangga ulun itu aman, damai. Tapi kalau satu di antara orang nang di rumah meninggalkan hukum nang sudah ulun atur, maka ulun marah. Kemarahan ulun ini menyebabkan rumah tangga ulun itu kacau. Selama ada nang dimarahi, selama itu kekacauan berlanjut. Pahamkah? Jadi jelasnya kacaunya dunia karena satu, yaitu tidak melaksanakan hukum yang punya dunia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Itu penyebabnya. Jadi sadarlah, kalau ingin menjadikan dunia ini makmur dan aman, kembali kepada hukum Allah. Kalau bukan hukum Allah yang dilaksanakan, tidak bakal aman, kacau terus-terusan. Bukannya hukum yang lain dari hukum Allah itu lemah, tetapi yang sebenarnya hukum yang lain dari hukum Allah salah dan sesat, sedang kepada saya. Itu aja. Jadi terserah kita aja lagi selaku hamba Allah,
Hendak nyaman kah di dunia, hendak sakit? Mun hendak nyaman barataan berturut hukum Allah. Amun hendak sakit terus-terusan ditinggal hukum Allah. Apabila hukum Allah ditinggal, tentu hukum yang lain tuh yang dimajukan. Sesudah Syekh Saman mau keluar mengajar dan memimpin ibadah, banyaklah orang datangan ke kota Madinah. Nang datang itu bukan hanya rakyat biasa, tetapi raja-raja dan pejabat-pejabat tinggi itu nang datangan badapat kawan Syekh Saman. Bukan hanya orang susah, tapi orang sugih-sugih pun datang juga. Apa datang itu? Ini perhatikan. Baik pejabat maupun orang kaya datang kepada Syekh Saman belajar ilmu, jadi murid sidin. Itu datangnya. Jadi bukan datang mau urus pangkat, bukan datang mau urus politik. Jelas sejarah. Datang itu menjadi murid beliau di dalam ilmu dan di dalam wirid amalan. Kemudian setiap yang datang itu kadang-kadang tangan 10 samunyaan babawaan rezeki. Maka Syekh Saman ya kawah ini telah di sakulilingan awak tuh gugur amplop kuburan, lalu timbul ada munafik hiri kepada beliau. Nang hiri ini masuk kepada murid sidin sebahagia, lalu memecah belah murid sidin. Ini asal usul jadi murid sidin pecah belah di Madinah. Ada munafiknya. Wa mimman haulakum minal Arab munafiqun wa min ahlil Madinah maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Lalu Syekh Saman ini sidin kasih sayang lawan murid. Hai muridku, janganlah kamu terpengaruh dengan orang-orang yang ingkar kepada aku. Sidin menasihati murid, bukan sidin indah murid, sidin umpat ke lain itu ada. Cuma menangati jangan sampai murid baalih ke lain pulang, kasihan. Apa juga meninggalkan sidin umpat lawan munafik, apa juga ampih mengaji lawan sidin, baguru lawan orang munafik, apa juga ditangati sidin murid-murid sidin itu. Kemudian orang lain memohon kepada sidin karena keadaan nangka ini di Madinah, pian pindah aja sudah, tinggalkan Madinah karena ada sudah musuh di Madinah, baik pian pindah aja karena negeri ulun. Ujar Syekh Saman, lamun aku tinggalkan Madinah ini niscaya habis orang Madinah ini saksak, kada ada lagi nang bujurnya. Jadi aku kada hendak meninggalkan ini. Jadi mulai lahir sampai wafat kada pernah meninggalkan daerah kelahirannya. Sudah berapa contoh tauladan mengenai agama terhadap cucu Rasulullah yang disebut qutbul aqwan. Kemudian setiap orang yang mau ziarah ke makam Nabi, berhubung kunci pintunya Rasulullah di tangan sidin, orang mesti lewat sidin nak ziarah. Nah, semua orang yang ziarah siapapun dari manapun dikumpulkan di rumah sidin dulu. Apa? Diberi makanan minuman dulu. Jadi setiap hari memberi makan dan minum kepada tamunya. Selesai baru dibawa ziarah sidin muzawwirnya.
Dan setiap satu dari tamu yang ziarah diperkenalkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini misalnya guru syukur datang di kampung Jawa, nah, belang lawan pian, umur sidin sedang tuanya, dipadahkan maka itu oleh sesaman non Nabi. Saban hitungan, ini guru Mu'az, ini guru Usub, ini guru Hudori, dipadahkan maka itu, nah dikenalkan maka itu. Sedang manggahnya kita membawa mabrokal berhubungan pembicaraan masalah ziarah. Mabrokal ya.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترزقنا من التوفيق وتبلغنا حضور بيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Kemudian daripada itu, maka di antara murid-murid Syekh Seman Al-Madani bahkan yang paling tinggi martabatnya di seluruh murid sidin, yaitu datuk kita Kalampayan. Pada ketika masuk suluk, masing-masing murid itu masuk di kamar kecil. Karena menurut dengan Rasulullah SAW khalwat dipimpin oleh Syekh Seman Al-Madani. Ada di antaranya yang hancur badannya menjadi air. Ada satu adalah daging yang seperti dicancang-cancang. Sesudah khalwat itu, di dalam khalwat itu ada yang satunya menjadi cahaya, tidak ada bentuk juga. Adapun datuk kita tetap sebagaimana biasa dan mata ke atas, tidak ada perubahan apa-apa. Berarti datangnya warid dari Allah Ta'ala dalam khalwat itu yang paling kuat menahannya adalah Datuk Kalampayan. Maka beliau sebutkan bahwa Syekh Arsad ini yang paling kuat daripada Khalifah Wanda, Datuk Kalampayan. Ini supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bersyukur sudah diberi petunjuk oleh almarhum turunan Datuk Kalampayan, yaitu Al-Alimul Fadil Haji Abdurrahman Siddiq di dalam kitabnya Sajaratul Arsadiyah. Beliau mengatakan sebelum hamba meneruskan permintaan dari orang banyak mengenai riwayat hidup Maulana Syekh Arsad, hamba mengharapkan kepada semua dzurriyyat Maulana dan yang lain-lainnya supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Ini pesan dari almarhum Al-Alimul Allamah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif atau Datu Landak bin Mahmud bin Abdullah bin Ahmad bin Fardi. Fardi itu singkatan dari Pangeran Diponegoro. Pian kalau diberi Tuhan makom bisa mendapat ijtimah dengan orang-orang dahulu seperti ini, berkumpul kayak ini bisa berpandangan kayak ini bisa. Kalau diberi Tuhan makom ijtimah, sesudah kita diberi Allah mematikan diri, sebelum mati bisa ketemu dengan orang yang udah mati-mati itu, bisa berdialog langsung. Karena sebenarnya mereka kadang mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin. Oleh sebab itu Imam Ghazali itu banyak hadis-hadis dalam kitab Ihya nang kada tahu rawinya, ujar nang pengarangnya membuat itu di dalam syarah Ihya, lam ajid lahu aslan. Aku kada tahu artinya dari mana hadis ini, sebab Imam Ghazali ijtima' berkumpul berkerumput lawan Nabi langsung mengambil musyafaat. Ujar guru bangil ulun ne ujar juga. Nah, itu. Jadi kada hadis itu nang di buku aja, ada nang langsung ijtima' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau dalam tulisan itu setiap orang yang diangkat menjadi khalifah Nabi itu mesti orang itu, ampun maaflah kalau ada yang belum sampai utak berpikir, itu Rasulullah SAW menyerupa dengan khalifah itu, menyerupa, tahu Allah menyerupa. Jibril menyerupa nang kaya Dihya Al-Kalbi,
Jibril lawan Nabi mana dua harap Nabi. Kalau sudah Jibril bisa menyerupakan Yahya, apa Nabi Muhammad kada kawa menyerupa model guru usul misalnya. Jadi zahirnya guru usul, hakikatnya Rasulullah. Oleh sebab itu idza jalasta baina yaday syekhika lahiyum annahu majlisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kifayatul Attiyah, man safaha aliman fakanna safahani, man jalasa aliman fakanna jalasani. Wa'lamu anna fikum jar majrur. Ada kainun mustaqirnya, maaflah kalau ada yang belum sampai utak ke sini. Nah itu. Wa'lamu anna fikum. Kemudian laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'a, laqad mana balam mana qad ulang masuk kepada ja'a tahqiq. Ja'a fi'il madhi, qum maf'ul bidhulu, rasul ya. Jadi kita ini menunggu nang datang siapa. Nah si fa'ilnya nang datang siapa. Lalu datangnya itu dari mana? Min anfusikum, min anfusikum, min anfasikum. Oleh sebab itu Syekh Saman Madani memimpin semua muridnya, paling ditekankan musyahadah Rasulullah SAW. Setiap kirip mata jangan lupa lawan Rasulullah. Ada cara-caranya itu. Cara-caranya itu ada. Cara-caranya supaya terus-terusan kita mengamalkan bacaan muntung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu fi'il mudhari tufidud dawam, karena maknanya lil hal wal istiqbal. Aku terus menerus menyaksikan Rasulullah. Kalau orang berucap menyaksikan tapi nya kada melihat, saksinya palsu atau dusta alias andut. Kalau saksi palsu berat urusannya. Oleh sebab itu nang banyak menangisakan guru-guru di Martapura nang tuha setelah dia menyadari membaca wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jangankan melihat lawan Nabi waktu bangun, bermimpi aja baru bisa. Sekali-kali sakit hati menangis. Macam apa membaca wa asyhadu senakan bermimpi kada pernah lawan Nabi. Halangannya orang bermimpi kada terdapat lawan Nabi itu halangannya katulahan lawan paguruan. Setiap orang masih ada katulahan lawan guru, ditutup pintu bermimpi berdapat Nabi. Kada bakal berdapat Nabi karena lawan guru katulahan. Karena guru kita yang ada ini pintu untuk mendapat Nabi. Nabi pintu untuk mengenal Allah. Firman Allah waqtul buyuta min abwabiha. Kalau hendak masuk ke rumah lorong pintunya. Kalau kada beadab lawan pintunya, naik ke rumah jalan jendela lingma. Apa lingma? Ya maling. Kita kembali Syekh Saman tadi, gawian sidin itu menjadi khaddam lawan wali-wali dan mengaji lawan orang alim dan jadi sesuruhan panuntut ilmu. Daripada sidin tawadhu merendah diri itu, dan hari-hari memberi makan orang di rumah, hanya dibawa ziarah orang itu. Kadang artinya ziarah umpat di motor orang, begitu nang ziarahnya bawaan, mambil lah, bawa sis bawaannya bawa ke rumah, mambil barakat. Kadang itu kadang. Ini nang ziarah itu nang diberi makan. Nah entah.
Jadi inilah menurut Syekh Samman lah barang sabigi diantaranya akhlak sedenang kita turut. Malam guringnya sedikit tapi beribadah sampai subuh. Mun kita kada kawat pukul 4 baru kayak bangun. Belum kalau adzan lagi subuh. Pokoknya saban malam sulusul lailil akhir sepertiga malam akhir jadi jam 2, dari jam 2 sampai adzan subuh di situ kabul segala macam. Nak minta apa pihak? Aku minta pangkat ya, ayo. Aku minta ilmu laduni, ayo. Aku minta harta, ayo. Sebab kita sudah yakin semua sesuatu dari Allah. Dari Allah, bukan dari yang lain. Yakanya ilmu telah di dada tuan guru, kita kuyak dada guru itu, kita tabuk, kita ambil. Tagal ada di dada sidin. Yakanya ilmu tak ada di atas langit, tulakan kita ke atas. Tapi kada di atas langit juga, kada perlu naik ke atas. Coba-coba naik ke atas, meledak pesawat Columbia. Tungarannya jalan doa Nabi Yusuf, apa doa Guru Yusuf jalan sudah. Guru Yusuf baca Yasin mendoakan musuh Islam anu musnah. Apa 7 nang harap-harap bubuhan si Amir itu. Nah, apa mati meledak pesawatnya. Jadi ujar si NASA juaan sudah. Jangan ada naik ke antariksa lagi kita. Mencegar nang ke ini ujarnya bus. Nang bus itu turunan Fir'aun. Kira-kira banglah apang apabila orang kalau maasi menurut pentingnya lu hendak dianunya nu'lir aja. Hehehe takabur banget itu aja karena kita bacakan Yasin lah supaya ini tajungkang berata. Kenapa aja jadi kayak itu guru ijaz walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Orang yang menolong Nabi mesti marah lawan orang kafir. Ruhama ubainahum, sesama Islam kasih sayang. Jangan kabalik. Orang Islam diinjak-injak, orang kafir diulah bos. Tungarannya talipang. Ya tapaling. Asyidda 'alal kuffar, ruhama ubainahum. Ini sesama Islam dihingi. Nang sudah susah dipakirakan pulang orang Islam. Orang yang kafir-kafir sudah sugih ditambahi pulang kasugihannya. Bungul banget. Ada kanan sarek, ayo maju. Batembak pun lawan. Nengaran suruh Tuhan ini menjalankan nang hak, qulil haq walau ala nafsik, sampai ke nang bujur walau dicancang orang awaknya. Nah sabutin pulang tak. Jadi apabila orang kafir itu sarik tuh kita. Bila orang Islam kasihan kita. Jangan terbalik. Jadi Syekh Saman Madani tadi bisi murid Datuk Kalampayan untung pada di sini. Untung mana. Lalu pasannya Tuan Guru Haji Abdul Rahman Siddiq kepada semua dzurriyyat Maulana dan lainnya supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Karena sepanjang pendapat hamba yang dhaif ini tidak ada pangkat, derajat dan kedudukan yang lebih tinggi sesudah derajat jadi nabi selain daripada ulama. Jadi minta. Namun kita hendak juga mencari pangkat, nang paling tinggi aja mesti ada. Nang mana? Nang paling tinggi ulama. Itu paling tinggi udah. Di atasnya itu Pak, Nabi kada kawan memasuki ke sana kada kawan. Jibril aja kada kawan jadi Nabi. Apalagi semenya. Ya ada orang ngurus ukuran. Tuh, sudah. Jadi cucunya sekolah ujian si cucu. Ujar si cucu kayak ulun isuk ujian kayak malaikat 10 ngarannya dan tugasnya. Jadi ulun nak minta lajar ulun pian supaya ulun isuk kau menjawab. Si kainnya bungol.
Jadi ujak aingnya nyawa aja tuh membaca mun salah kana nagor dicelengi sidin kada wani lamun pakaian ayo pertama Jibril ya ujar kedua Israel apa tugasnya membawa wahyu pas ujar sekali nang kedua Mikael jakai untung-untungannya sih tugasnya membawa rezeki dan hujan ya jakai tiga Israfil berdiam kayak sudah kada paham nih tugasnya meniup trompet sanjakala berdiam kayak empat Azrail tugasnya mencabut nyawa nah iya itu tak jakai iya mencabut nyawaan jadi nyawa kita ini di tangan Azrail ulun bahari pian tempo orang takutanan kada masuk partai ujar ulama nang di Matapura mun kada masuk partai anu kena misterius ditembaknya kena mati ujar ulun maaf lamun umur di tangan misterius mati ulun lamun umur di tangan Azrail kada pian berataan ini mah andak etikat kamana sudah menangis pian yang bapandang merasa salah kalau takutan lawan makhluk kalau takutan lawan orang patugas yang menyambut nyawa itu Azrail kalinya ular Kang kalau yang mati jadi patok ular lain Azrail apalagi ular ada kisah nah Azrail empat kalau sudah Jibril Mikael Israfil Azrail nang kalima ujar cucu ngaran cucu tadi Simeel iya ujar kayak tugasnya penjual minyak ini apa ayo dua aja kayak karena mungkar ketujuh nakir kedelapan bakar tugasnya jual kayu bakar jual sekali dihitung 12 napa lamun Sumeel lawan Subakar dibuat padahal wajib kita orang nang balik berakal mengenal 10 malaikat dengan tugasnya ya kalau ini banyak nang kada ingat lagi nih banyak kali ingat lagi nang diingatakan hingga bursa saham nang diingatakan hingga dolar nang diingatakan hingga emas kada bisa larang murah-murah emas kalau di Jawa emas ispan murah ini utak manusia ini apa dunia aja yang dipikirkan dunia yang dipandarakan kada ingat lagi nang tugas-tugas agama yang mesti dihafal mudahan kita berataan sadar lah lamun kita lalakian sudah bumua nang kaya mah pemimpin bini nang kaya mah pemimpin anak wajib kita lalakian alim untuk diri dan untuk bini dan untuk anak lamun mahadang guru berataan banyak gurunya mati habisan di kampung kada ada lagi yang melajarinya apang lamun lawan guru coba seorang jadi orang alim di rumah masing-masing melajari bini dan anak maka tugas memang kayak itu ya kalau guru support cuma aja guru support bayar ini berubah sudah udara karena akan tapi mau mengaji lagi ya kalau nah mudah-mudahan sadar insya Allah apabila mengaji babarkat aku ingat kisah Tunji Samad kandangan bakisah lawan aku dan guru Saman Jalil waktu haul Datu Tamiran di kandangan ujar Tunji Samad aku belajar lawan Julak Taha lawan Kataha sapa presiden Tunji Tohan itu kuburnya di Sungai Jingah batate lawan Mintuha Mukti Jamaluddin jadi ujar Tunji Taha lawan Tunji Samad ikam dingah rajin-rajin mengaji kitab sampai alim ujar Tunji Samad kenapakah jadi ulun disuruh rajin-rajin sampai alim lamun ikam alim dengan kada mayu butuhnya ujar Julak Taha
Artinya banyak orang hendak mengambil laki, mengambil berkat, si utuh longor nih. Jadi ulun apabila ziarah kamakam julak tahan, kadang membaca assalamualaikum pada mas sampai itu bujur julaknya. Ulun merasa sudah jadi piala bagilir. Apa? Nyaman juga lamun diberi Tuhan ilmu. Baca doa mulut bisa, baca doa tahlil bisa, bapidato akad, nikahkan orang kawin bisa, menangguh wali tahu, ini wali Allah, ini wali kota. Nyalin nang salamat bauntungnya orang alim juga. La tazalu qa'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Ada satu pasukan umatku nang tetap berjalan di atas kebenaran. Siapa? Orang alim. Munya kada alim coba tak umpat-umpat. Banyak angin kamari betiup umpat. Kada bisi pondasi, kada bisi pegangan. Jadi mudah-mudahan artinya kita berataan ini memikirkan macam apa supaya ada di rumah kita ini seorang ulama. Barang aja lamun anak kada alim minantu barang nang alim. Ini pondokan banyak nang alim-alim. Jadi ada juga di rumah nang malajari. Nah, ujar kita. Apa bah aja pondokan? Kam haurkah tuntung sudah bahaya. Tuntung bapak nak cus. Bapak pulang, abah minta lajari tungai sifat 20. Siap bahaya. Nah, minantu nang melajari la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat hanya Allah bahaya. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Itu dalilnya. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa perbuatan kamu. Jadi pian apabila sembahyang, ingatkan sembahyang itu gawian Allah. Pinanya aja pian. Syukur nate aku bisi minantu nang alim. Han coba pak mati kita ujar nang bini macam apa nak ulun nang mandiinya mah. Ujar minantu ulun mandiinya. Nah, ulun mengapanya, ulun mawapaknya, ulun nang menyembahyangannya, ulun menalakannya, ulun mentahlilakannya. Sapala bisi minantu nang kaini. Lamun takanna minantu nang bungol, memandi kada umpat, mangapan kada umpat, kada bisa. Menyembah yang akan disuruh orang ikan yang abdal minantu sidin lo berdiri ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bingung nang berataan kenanggalan. Kenapa jadi bahaya sembahyang mayat? Karena ada bahaya ayat. Ini bahaya. Tuntung Yasin Allahu Akbar rukuk. Tidak sujud ujar orang kenapa? Ini istimewa nang mati min kuhaunda. Istimewa. Aduh. Jadi walau padas yang disampaikan, ini maksud ulun itu supaya saban buhan rumah ada nama alim. Minta. Jadi nyaman bertakun masalah kada kalain. Apalagi bebinian di rumah tuh banyak masalah. Masalah haid, kena bisa macam-macam tuh. Bebinian tuh kan namanya kada tahu bakal keluar darah haid. 2 bulan kasih sembahyangan. Tapi cus main aja. Nya ada pak orang haid 2 bulan, setengah bulan aja ya kalau sokor, ya Allah. Nah paling banyak nih, lain pada itu kan istihadah ngarannya, yang kadang-kadang tahu nang alim kedada. Pas pulang berasih asar berasih mandi ya. Nah barang sumbayangkan apa? Asar kalau johornya kan. Lawan johornya, sebab itu kalau dijamakan, ini asarnya aja johor kada, apang di rumah kalau nang alimnya, lalu tak tinggal sembahyang bini-bini itu sewaktu. Ngalih kan urusannya nih, mungkin nang alim di rumah, batakun kalain ngalih batakun kalain ini apa batakun kalain?
ulunna anu badarahan terus anu di apa menyambat ke lima Pak ulun badarahan terus napa nang badarahan jar guru ngalih menyambat lamun non laki kan nyaman menyambat aku abahnya badarahan napa nang badarahan nang lagi ikan katujuh itu ya, mudah-mudahan aja yang menuntut ilmu bahimat asal rajin aja mutolaah insyaallah barikit tumakninah kita bujur-bujur berajin insyaallah sembahyang tumakninah ini banyak sembahyang yang Allahu Akbar aja masih bergerak tangan lagi itu mbah tuan itidal bergerak tangan sudah turun saja nah, waktu ruku ulang masih ulang alif lagi itu nah balakang sudah itidal kada batu maknina lalu nang paling banyak laki-laki bini-bini kada mendengar huruf nang dibacanya setiap sabigi huruf nang wajib dibaca muntung talinya kita kada mendengar asal waras pendengaran dan kada ada ujian labat dan sebagainya maka kada sah bacaan itu. Ini kalau orang Allah Bismillahirrahmanirrahim Dolin baraka huruf yang kana mendengar kada sah wajib dibuliki apalagi babinyan penyupan mana kada manusia lalu apalagi yang halus nang kayak ini sumbayang monnya kada dilajari bapan deh ada kes orang bisik cucu abahnya mati yatim kalah bertiga kita sumbayangan ayo jangan sumbayangan jar kai kada boleh bapanggar lah sembahyang nggih sekali pak Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ujakai tikus ada jadi ujar nang kakak tikus-tikus ya bapanggar kalah ujar nang patangan jangan bapanggar hujan yang kehabisan untung aku ada berpandang padahal batal aja kalau tak ketiganya Fatihah bujur-bujur belajar ya kan bujur-bujur ihdinas siratal mustaqim ini kada jadi imam hari Jumat pula bacaan salah ujar panitia masjid pian tak ganti aja orang lain nak ganti undak apa siapa nak ganti undak siapa ini anak kada dua di dunia anak nah iya sudah emosi naik jaga orangnya padahal ya Allah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim nangka itu bacaan Inna siratal mustaqim datang di mana? Ini bacaannya mustaqim. Ya pian yang ketahuan dengar ya Allah. Artinya salah kah? Ada jolang beriman pulang. Inna siratal mustaqim. Mustaqim. Ada jolang beriman lagi. Inna siratal. Apa pian? Seronjol kehendak kalian membujurkan tonya belajar ya sudahnya nang inas ya Allah sudahnya lakbari sudahnya neta sudahnya ye hingga pilih kau sudahnya nang Allah neta udahnya belajar. Ikam tahu kan membaca Quran itu Fatihah wajib dengan tajwidnya
Kalau di luar pada itu hukumnya membaca Quran sunat 7 kali syukur. Tapi walau sunat membaca Quran, baca tajwidnya hukumnya fardu ain. Nah itu Pak. Unda aja kada baca Fatihah juga, tak ada sembahyang juga, sunat aja baca Quran. Pintangan tajwidnya itu walau sunat Qurannya wajib tajwidnya hukumnya fardu ain. Kada kau sembarangan baca Qurannya. Kada kau sembarangan. Mat lazim mesti bawa qaf situ. Fala yahzunka qauluhum. Behinak di situ. Kada sedikit orang membaca Yasin, kada sing apa? Kada bawa qaf di situ. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna yu'linun. Haram katakanlah. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirrun. Haram kata bacaannya. Aturannya fala yahzunka qauluhum. Behinak. Sebab itu waqaf lazim. Hanyar inna na'lamu ma yusirrun. Kalau sedikit orang baca Yasin itu tak. Ya nang jadi baca Yasin tak kada kabul. Baca Yasin mudah-mudahan jangan pesawat jangan gugur sekalinya pecah pesawatnya. Nang membaca ini ya kalau bacaan haram ada tahmat lazim. Mat arif bisukun seperti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Min Ar-Rahmanir-Rahim. Itu mat al-sukun. Mat al-sukun itu apabila satu makro itu harus sama, wajib sama. Kalau di sini 2 harakat, di sini 2 sampai lin, 2 semuanya. Kada boleh di sini 2, sini 4, sini 6. Misalnya nang boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama 2 lawan. Ini kada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab itu satu makro haram talah. Inya kada belajar. Ujar orang bahari sa'ain ya. Sama makro itu sa'ain. Guru Haji Nasrul Tahir dah ahlinya. Tunji ini di apa di kandangan ahlinya. Guru Anang Syarani ahlinya benar dah. Masalah itu habis matian belataan sudah nang mana sampat mengaji don sidin sempurna kawaman ganti apa nang mama mengajinya waya-waya juga sedikit juga dapat nang mana kada sampat kalau mengaji iya ya nang tadi mustaqim celocok saya seman tadi kan gawian sidin nuntut ilmu ya kalau melajarkan ilmu memimpin orang beribadat minta bari makani orang itu membawa orang ziarah pulang sehingga akhir umur sidin kada pernah meninggalkan kota kelahiran sidin. Kemudian daripada itu sebagai penutup acara hari ini sebelum tahlil kita mengambil berkat Syekh Saman itu dengan membaca qasidah yang isinya doa. Doanya itu supaya seluruh umat Islam diberi Tuhan aman dan sentosa. Karena doa terakhir kita meminta lawan Tuhan supaya umat Islam bersatu. Dan yang kedua penting lagi supaya musuh Islam musnah semuanya. Bisa aja Tuhan menghabiskan itu di mapakal karena Tuhan bisa aja. Nah jadi ini mengambil berkat Syekh Saman kita mendoakan terutama umat Islam yang mayoritas di negara kita Indonesia ini mudah-mudahan diberi Tuhan akan kesentosaan keamanan. Ya Allah ya Allah
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا